Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tuti Rahayu, saya seorang guru di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana kita di sekolah menghadapi anak-anak yang saat ini tentunya sangat berbeda ketimbang zaman kita sekolah dahulu. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian yang sekarang masih aktif sebagai guru di sekolah, dalam sehari-hari tentunya Bapak Ibu guru pernah mengalami kesulitan bagaimana sih untuk membuat anak-anak kita itu dapat fokus dalam menerima pelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seiring dengan waktu, dengan perkembangan zaman saat ini, bahwasanya anak-anak kita ini adalah anak-anak era digital, sehingga perilaku pun sangat berbeda. Nah, bagaimana kita seorang guru untuk menyikapi hal tersebut? Tentunya kita tidak bisa hanya berpegang kepada ilmu yang pernah kita dapat di bangku sekolah dulu, apakah itu waktu masih sekolah guru ataupun kuliah. Sebagai seorang guru kita harus tetap berinovasi. Bagaimana kita artinya di sekolah itu tidak begitu-gitu saja. Apalagi sekarang ini anak-anak kita itu sangat kreatif, bahkan bisa jadi anak-anak itu lebih canggih dalam mengoperasikan elektronik seperti HP misalnya. Nah, dengan adanya demikian, karena anak-anak kita ini sekarang itu sudah banyak yang dilihat, sudah banyak yang ditonton, apalagi anak-anak kita yang sudah kecanduan main game, itu perilaku pun terikut-ikut ya. Karena apa? Ketika anak-anak itu main game itu kan sering yang perang atau berkelahi, siapa yang jago. Nah, akhirnya tidak jarang di sekolah anak-anak itu pada sehari-hari prakteknya, walaupun maksudnya itu dengan temannya hanya main-main saja, tetapi itu beneran. Kenapa? Karena apa yang dilihat anak-anak setiap dia bermain itu terserap oleh tubuhnya. Nah, tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya guru di sekolah, tetapi juga adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Bagaimana orang tua di rumah juga harus memberikan suatu pemahaman atau memberikan arahan bagaimana sih bermain yang benar. Mungkin diatur jadwalnya atau diberikan aturan-aturan. Bukan berarti anak-anak itu tidak boleh bermain, tetapi kita harus memberikan aturan atau bimbingan. Nah, apa yang terjadi di sekolah? Tentunya guru juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak-anak ini, karena memang kondisinya sekarang, zamannya sekarang memang sudah seperti itu. Nah, saya di sekolah saya sudah menerapkan beberapa bulan ini bagaimana supaya anak-anak itu bisa fokus apa yang kita sampaikan, apa yang dia dengar, dan apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu guru semua atau para orang tua semua, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Setidaknya kita berusaha bagaimana
supaya anak-anak kita ini tidak terlanjur ada perasaan yang sangat egois, emosinya tidak terkendali, dan yang utama itu tidak fokus. Di sekolah itu saya menerapkan yang namanya syukur napas. Jadi sebelum anak-anak belajar, dimulai dengan syukur napas dulu. Dan itu semua. Sebelum saya menerapkan semuanya di sekolah saya ambil dulu dari kelas yang paling tinggi dengan kelas yang paling rendah, yaitu di kelas 6 dan di kelas 1. Setelah beberapa bulan kemudian sudah diterapkan di kelas tersebut, karena hasilnya positif dan gurunya bisa merasakan apa yang dirasakan selama melakukan syukur nafas, akhirnya semua kelas pun melaksanakan syukur nafas. Sebelum saya melaksanakan untuk semuanya, saya terlebih dahulu bersosialisasi dengan wali murid. Apa manfaatnya syukur nafas ini? Banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah membuat anak-anak lebih fokus. Artinya dengan dia berlatih syukur napas, artinya anak-anak sudah berlatih fokus. Sehingga ketika gurunya memberikan pelajaran, anak-anak mudah untuk fokus kepada pelajaran tersebut. Kemudian anak-anak dengan syukur napas, mereka lebih rileks. Kenapa kita harus buat rileks dulu? Kita tidak tahu apakah anak-anak ini tadi di rumah sebelum turun sekolah itu dia mempunyai masalah. Nah, ketika anak-anak ini bermasalah, tentu saja dia akan mempengaruhinya ketika dia belajar di sekolah. Nah, untuk itu sebelum belajar anak-anak dibuat rileks dulu, dibuat bahagia dulu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh gurunya setidaknya 90% anak-anak sudah bisa menerima. Yang ketiga, tentu saja dengan syukur nafas ini benar-benar merasakan atau benar-benar mensyukuri nafas yang dirasakannya, karena itu adalah pintu kehidupan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi sejak dini, sejak awal kita sudah berusaha, sudah memberikan kita sudah memberikan makna kepada anak didik kita bahwasanya teruslah bersyukur. Kalau napasnya tidak pernah disyukuri, bagaimana bersyukur dengan yang lain? Nah, jadi kami terapkan kepada anak-anak, bahwanya kami sampaikan bahwa napas itulah yang utama. Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kalau kita tidak bernapas? Bagaimana caranya mensyukuri nafasnya? Anak-anak kita suruh tarik nafas dan merasakan fokus kepada napasnya saja. Nah, itulah teknik kita atau teknik kami, bagaimana kami menerapkan kepada anak-anak supaya dia bisa benar-benar memahami, benar-benar merasakan bahwasanya syukur napas itu sudah sangat luar biasa. Dan ketika anak-anak didik kami pun akan mengadakan lomba dan sebagainya, kita syukur nafas dulu. Apapun itu, tetap bersyukur nafas. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak semakin berprestasi. Kemudian karakternya juga ada perubahan. Walaupun belum 100%, setidaknya sudah dirasakan oleh guru-gurunya. Terutama guru kelas 1 dan kelas 6 yang sudah terdahulu melaksanakan syukur nafas. Jadi
Mari kita bersama-sama bergandengan tangan mendidik anak kita sedini mungkin bagaimana merasakan atau menikmati rasanya bernapas itu dengan yang sesungguhnya. Secara perlahan, secara terus-menerus, tentu saja akan membuahkan hasil yang signifikan, terutama bagaimana dia berkarakter. Sepintar apapun anak-anak kita kalau tidak berkarakter, apalah artinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat mendidik anak-anak dengan rasa cinta yang luar biasa dan tanpa pamrih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.